Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat di seluruh Nusantara yang masih semangat dalam belajarnya? Baiklah, video saya kali ini adalah statistika ukuran letak, yaitu pembahasan materi dan soal tentang persentil pada data tunggal dan data berkelompok. Untuk diketahui bahwa pada video sebelumnya sudah dibuat, yaitu tentang kuartil dan desil. Silakan nanti lihat di Ariza Channel, ada materi video pembelajaran matematika. Baiklah, kita lihat dulu kompetensi dasar, yaitu menghitung ukuran letak data serta menafsirkannya. Adapun pengalaman belajarnya, yaitu siswa memperoleh pengalaman belajar, yaitu mengolah data mentah dan memaknai hasil yang diperoleh, kemudian menentukan ukuran letak berupa kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak data berkelompok pada suatu data, ukuran letak data suatu data, selain membagi data menjadi dua bagian yang sama yang dikenal dengan median atau kita ketahui itu adalah median, dapat juga membagi data menjadi 4 bagian, 10 bagian, dan bahkan 100 bagian yang sama. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil, di mana fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, dan persentil. Persentil adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Persentil terdiri atas persentil ke-1 atau yang pertama dibuat dalam simbol P1, persentil kedua atau P2, persentil ketiga P3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan persentil ke-99. Nah, jadi kita lihat dulu pada persentil untuk data tunggal. Untuk menentukan nilai persentil suatu data tunggal, kita menggunakan rumus yang sama dengan kuartil dan desil, hanya pembaginya yang berbeda. Kalau pada kuartil dibagi 4 dan pada desil dibagi 10, tapi pada persentil dia dibagi dengan 100. Ini adalah rumus menentukan letak persentil. Kita lihat contoh soal. Diberikan data sebagai berikut: 11, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 5, 4, 5. Pertanyaannya, tentukan persentil ke-29 dan persentil ke-76. Kita akan jawab. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengurutkan data, yaitu dari data terkecil, data minimum, ke data terbesar atau data maksimum. Maka terlihat di sini banyak data adalah 10, di mana rumus yang akan kita gunakan adalah PI, yaitu persentil ke I, sama dengan XI-nya berapa dibagi 100 dikali N ditambah 1. Karena pertanyaannya adalah persentil ke-29, maka P29 sama dengan X29 dibagi atau per 100 dikali N tambah 1, di mana N-nya adalah 10, sama dengan 29 dibagi 100 dikali 11 atau 29 dibagi 100 dikali 11 sama dengan 3,19. 3,19 ini berarti persentil 29 ini berada pada data ketiga dan di antara data ketiga dan data keempat, Jadi di sini keberadaannya, keberadaan persentil ke-29 itu di antara data ketiga dan keempat, 3,19. Sebenarnya bisa langsung kita tebak bahwa jawabannya adalah 5,19 karena jaraknya adalah 1, Maka P29 atau persentil ke-29 sama dengan data ketiga ditambah 0,19 dikali data keempat dikurang data ketiga. Itu sama dengan data ketiganya adalah 5 ditambah 0,19 dikali data keempat adalah 6 dikurang data ketiga adalah 5. Sama dengan 5 ditambah 6 kurang 5 adalah 1 kali 0,19 sama dengan 0,19, maka 5 ditambah 0,19 adalah sama dengan
5,19. Bagaimana dengan persentil ke-76? P76 sama dengan X76 dibagi 100 kali 10 tambah 1. Atau 11 dikali 76 bagi 100, atau juga 76 dibagi 100 dikali 11. Yaitu diperoleh 8,36. 8,36 ini berarti data ke-8 di antara data ke-8 dan ke-9. Ya, di sini. Sama ya, kita lihat X8 ditambah 0,36. 8,36 ini X8, data ke-8 ditambah 0,36 dikali data ke-9 kurang data ke-8. Sama dengan 9 ditambah 0,36 dikali data ke-9. 10 dikurang data ke-8, 9. Ya, 8 adalah 9. Jadi data ke-9 adalah 10, data ke-8 adalah 9 di sini. Sama dengan 9 ditambah 0,36. Jadi 10 kurang 9, 1. 1 kali 0,36 tetap 0,36. 9 ditambah 0,36 menjadi 9,36. Ya, itulah hasil dari persentil ke-29 dan persentil ke-76 dari data tunggal yang sudah diberikan pada contoh soal. Kita dapat juga menentukan persentil ke-1 sampai ke 99. Ya, sama, caranya sama. Hanya ini pertanyaannya diberikan perwakilannya saja atau sampelnya saja. Nah, untuk mempertajam pemahaman Anda atau kalian bisa mengerjakan latihan mandiri ini, di mana data ada diberikan, lalu pertanyaannya, tentukan persentil ke-35, persentil ke-64, dan persentil ke-88. Pasti kalian bisa itu ya. Oke. Kita masuk ke persentil untuk data berkelompok. Sama halnya pembahasan pada kuartil dan desil. Untuk persentil hanya berbeda pada membagi data. Data dibagi menjadi 100 bagian sama besar sehingga diperoleh persentilnya sampai dari 1 sampai ke 99 ya. Rumus yang digunakan juga sama dengan desil dan kuartil, hanya beda di sini. Per 100, kalau kuartil per 4, kalau desil per 10. Kita lihat contoh soal 3.32. Dari tabel distribusi frekuensi ini, tentukan persentil ke-58 dan persentil ke-96. Baiklah, kita lihat pembahasannya. Langkah pertama kita buat dulu frekuensi kumulatif dengan menambahkan kolom baru ya. 5 tambah 10, 5 tambah 10, 15 tambah 7, 22 tambah 20, 42 tambah 8, 50. Maka diketahui N-nya adalah 50. Lalu pertanyaannya menentukan persentil ke-58. Langkah pertama kita tentukan dulu letaknya, di mana kelas persentil ke-58 itu. Dengan cara 58 dibagi 100 dikali 50 tambah 1, yaitu 29,58. 29,58 berada di kelas ke-4. Dengan menggunakan rumus persentil, maka kita sudah mengetahui bahwa sebelumnya dia berada pada kelas ke-4, di mana tepi bawahnya adalah 44,5. Diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5. 45 dikurang 0,5 adalah 44,5. Ditambah 58 adalah persentil ke-58 yang ditanya, dibagi 100 dikali banyak datanya adalah 50. Dikurang 22. 22 ini adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum persentil ke-58, yaitu 5 tambah 10 tambah 7, yaitu 22. Dibagi frekuensi pada persentil ke-58, yaitu 20, yaitu pada kelas ke-4 ini frekuensinya adalah 20. Dikali 5. 5 ini adalah panjang kelas dari 45 sampai 49, intervalnya atau panjang kelasnya adalah 5. Maka persentil ke-58 sama dengan 44,5 ditambah hasil 58 dibagi 100 kali 50 dikurang 22 adalah 7 dibagi 20 kali 5 atau 7 kali 5 dibagi 20, yaitu 1,75.
44,5 ditambah 1,75 adalah 46,25. Itulah nilai persentil ke-58 ya. Selanjutnya persentil ke-96. 99 di akhir, di ujung. 96 ini agak ke ujung ya. Langkah pertama apa? Menentukan letaknya. Kita tentukan letaknya yaitu persentil 96, yaitu 96 dibagi 100 kali 50 tambah 1. N tambah 1 ya, sama dengan 48,96. 48,96 lebih dari 42. Berarti berada di kelas ke-5, kelas terakhir. Yaitu 50 sampai 54. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka tepi bawahnya adalah 50 dikurang 0,5. Batas bawah dikurang 0,5. Itu 49,5 ditambah persentil 96 dibagi 100 dikali 50 dikurang 42. Diperoleh 6 dibagi 8. 8 ini adalah frekuensi pada kelas persentil ke-96. Dikali 5 adalah panjang kelas. 50 sampai 54 adalah 5. Ya, 6 dibagi 8 dikali 5, 3,75. Maka 49,5 ditambah 3,75 adalah 53,25. Itu adalah hasil persentil ke-96. Dari tabel ini juga dapat ditentukan selain persentil ke-58 juga atau 96, bisa juga kita tentukan persentil ke-1 sampai persentil ke-99 ya. Nah, bagaimana dengan hasil dari latihan ya? Jadi dari pembahasan ini dapat kalian kerjakan latihan mandiri 3.3.2. Pada tabel ini diminta adalah tentukan persentil ke-18, persentil ke-45, persentil ke-62 dan persentil ke-83 dari tabel ini ya. Caranya yaitu tentukan dulu atau buat dulu kolom bantu, kolom baru yaitu frekuensi kumulatif untuk mengetahui berapa banyak data, lalu untuk mengetahui juga di mana keberadaan atau letak persentil yang ditanyakan. Lalu untuk soal nomor 2, ini adalah dari histogram, diminta berapa persentil ke-44 dan persentil ke-73. Dari sini kita bisa bantu atau kita buat tabel bantu atau bisa langsung ya, bisa langsung. Jadi pada kelas pertama frekuensinya 1, kelas kedua frekuensinya 9, kelas 3 frekuensi 13, kelas keempat frekuensi 20, kelas kelima frekuensi 17, kelas ke-6 frekuensinya 6, kelas ke-7 frekuensinya 2 ya. Jadi bisa dibuat seperti ini dulu. Lalu jawab pertanyaannya. Oke, saya kira sudah paham. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Silakan bertanya, diskusikan. Boleh langsung dibuat di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah nanti saya jawab. Lalu, jangan lupa untuk selalu berusaha, belajar ya. Dan saya ucapkan selamat, Anda sudah menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video-video pembelajaran saya selanjutnya.